Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat ke hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa bagi setiap kita. Dia mempersiapkan tempat yang terbaik untuk setiap kita di surga. Sudah sepatutnya setiap kita mengucap syukur dalam kondisi apapun juga yang mungkin kita alami hari-hari ini. Itu satu rancangan yang Tuhan berikan untuk kita bisa ada dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Tuhan boleh mati dan bangkit bagi setiap kami. Dan Kau naik ke surga, Tuhan, mempersiapkan tempat yang terbaik bagi setiap kami. Bila kami memberi hidup kami, hidup yang menyembah, hidup yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami datang memuji Engkau, bersorak karena Engkau Yesus Tuhan yang hebat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Engkau yang percaya katakan amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap Engkau katakan, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. setiap Engkau katakan, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. oh semua Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Syukur Engkau Tuhan. Kami punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat seperti Engkau. Setiap kami Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
kemenanganku lah yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku lah yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Beri sorak-sorai bagi Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus punya satu rancangan yang luar biasa bagi setiap hidup kita. Hidup kita bukan hidup yang mungkin kita jalani hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup kita hidup yang berada dalam tahta surga. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita bukan untuk hidup di dunia ini, tapi satu kerajaan kekal yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh setiap Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan kita menyembah Dia dengan segenap hidup kita, dengan segenap pujian kita. Di setiap kami Tuhan. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap engkau menyembah, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami orang-orang yang sudah Tuhan menangkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami hidup yang berkenan atas Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Shalom, jemaat Citra Garden 2 yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang jumpa lagi dalam suasana kenaikan Isa Masih. Sebenarnya kita juga jumpa 2 tahun lalu dalam rangka kenaikan Isa Masih. Namun untuk hari ini, perbincangan tentang kenaikan Isa Masih bertemakan kenaikan Yesus erat dengan Roh Kudus. Nah, karena penekanan utamanya dalam peristiwa kenaikan, maka ayat bacaan pun akan terambil dalam peristiwa kenaikan sesuai dengan tema yang dikehendaki untuk kali ini. Saya akan bacakan dari Lukas 24 ayat 50 hingga 53. Dari bacaan ini pun sudah nampak dalam peristiwa kenaikan itu erat dengan Roh Kudus. Nah, saya bacakan demikian firman Tuhan, Lukas 24 ayat 50 hingga 53 yang berjudul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.
Berita kenaikan Yesus jelas sekali kita baca, dan ketika itulah Tuhan melibatkan komunitas tertentu. Memang cara penyebutannya hanya mereka. Namun ketika kita melihatnya dari Yohanes pasal yang terakhir, ternyata mereka yang dimaksudkan adalah para murid. Ya, dan hanya murid sajalah yang dilibatkan dalam peristiwa kenaikan. Sebelum kita masuk dalam perbincangan lebih jauh, mari kita coba temukan lebih dulu apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan curahkan, Tuhan berikan dalam peristiwa kenaikan Isa Al-Masih. Dalam ayat 50 dan 51 terjadi pengulangan kata 2 kali. Memberkati, diulang nanti 51 juga memberkati. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, kata berkat di sini tertulis eulogia. Dan itulah berkat khusus yang Allah nyatakan dalam peristiwa kenaikan dan diperuntukkan bagi mereka yang terlibat dalam peristiwa kenaikan Yesus itu sendiri. Apa sih yang terkandung dalam berkat eulogia? Ada 4 hal yang terkandung di dalamnya, dan itu dalam bentuk jaminan. Artinya pasti akan terjadi karena dalam bentuk jaminan. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bicara tentang asuransi. Perbincangan asuransi itu kan bicara memberi kepastian dalam ketidakpastian. Nah, hidup ini tidak pasti, tapi ketika kita benar percaya kepada Yesus, banyak hal yang bisa dipastikan. Maka berbahagialah Anda kalau Anda umat yang sungguh percaya kepada Yesus. Apalagi kalau Anda bagian dalam peristiwa kenaikan Isa Al-Masih itu sendiri. Mungkin kalimat yang terakhir membingungkan. Bukankah kenaikan Isa Al-Masih sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu? Benar, dalam bentuk sejarah. Namun dalam bentuk makna berlaku masa kini. Karena yang terlibat dalam peristiwa kenaikan hanya mereka yang masuk kategori murid. Bahkan jumlahnya pun jelas ya. Dalam hal pemuridan, kalau kita menyimaknya dengan baik, kan ada pengelompokan murid berdasarkan peristiwa. Ada peristiwa Taman Getsemani, murid pilihan 3, Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Kemudian rasul, saya sebut tim inti. Kalau tim inti, para rasul ini banyak peristiwa karena kemanapun Yesus pergi mereka ada, mereka terlibat. Nah, yang ketiga, dalam hal pengutusan perpasang itu jumlahnya 70. Tadi yang pertama 3, 12, 70. Dalam peristiwa Pentakosta 120, dan kenaikan Isa Al-Masih itu sendiri yang disebut semua murid, total keseluruhan murid itu 500. Nah, jadi ketika kita menyimaknya dengan baik dalam bacaan ini, siapakah yang terlibat dalam peristiwa kenaikan dan menerima pencurahan berkat eulogia? Hanya mereka yang masuk kategori murid. Harap-harap sekali setiap Anda yang mendengar firman hari ini, Anda adalah anak Tuhan yang sudah dimuridkan. Kalau belum terlambat. Para senior yang sudah dilengkapi oleh Gembala Agung Yesus Tuhan, dia akan memperlengkapi kita agar kita dimuridkan sehingga kita punya peluang untuk menjadi pelaksana amanat agung. Pergi jadikan segala bangsa murid. Berbahagialah Anda kalau Anda sempat punya peluang untuk melakukannya. Keamanat agung, perintah agung, tidak ada yang bisa mengelak. Kita semua harus melakukannya. Karena tidak tertera 5 jawatan diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan. Tidak berarti siapapun. Kita kalau kategori umat percaya, apalagi sudah dimuridkan, maka kita siap untuk memuridkan pada waktunya. Nah, kembali dalam bacaan tadi. Ya. Hal berkat yang tertulis dalam bahasa aslinya eulogia. Ada 4 jaminan yang akan kita temukan. Yang pertama, jaminan keterlibatan. Yang kedua, jaminan kehadiran. Yang ketiga, jaminan kekuatan. Dan yang keempat, jaminan kemuliaan. Anda harus menemukan jawaban pasti kenapa dalam bentuk jaminan dan apa saja yang ditarget, yang ingin dicapai dengan 4 jaminan. Mari saya sebutkan di awal sebelum saya membaca ayat-ayatnya. Jaminan keterlibatan guna kita mengalami keberhasilan. Yang kedua, jaminan kehadiran agar kita mengalami keindahan dalam kehidupan. Jaminan kekuatan agar semua keberhasilan yang indah tadi berkesinambungan. Dan yang keempat, jaminan kemuliaan agar kemanapun kita pergi mendatangkan kebaikan sehingga Tuhan sangat dipuja dimanapun kita hadir di komunitas apapun. Ya, mari kita telusuri berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab. Hal jaminan keterlibatan. Ulangan 28 pada ayat 12 dan 13, Ulangan 28.
28 ayat 12 dan 13 mengatakan demikian. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan seterusnya. Jelas ayat ini menegaskan tentang Allah dalam nama Yesus melibatkan dirinya. Ingat, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kita terbatas dalam segalanya. Begitu kita bersama Tuhan, apalagi dalam bentuk intervensi, dalam bentuk keterlibatan Tuhan, maka kemampuan manusia yang terbatas bisa tidak terbatas dalam kenyataannya. Kita kadang-kadang terkejut, aku sebenarnya tak mampu, tapi kok bisa aku kerjakan? Dengar baik, hanya karena anugerah, karena Tuhan hadir dan melibatkan dirinya, maka kita bisa mencapai bagian-bagian tertentu yang sebenarnya kita tidak mampu untuk mencapainya. Nah, maka Anda lihat indahnya seorang yang benar dimuridkan. Anda yang masuk kategori murid, jangan terpaku kenaikan Yesus dalam bentuk sejarah. Mari tangkap maknanya. Ada hal yang Tuhan ingin curahkan dalam peristiwa tersebut. Jaminan keterlibatan guna kita mengalami keberhasilan. Yang kedua, jaminan kehadiran. Ayatnya Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Dengar baik, kita musafir dalam kehidupan ini. Kita bagian dari kerajaan yang kekal. Hidup kita ini hanya numpang lewat saja. Tapi kita tidak boleh seperti angin yang tidak jelas dari mana datangnya dan kemana perginya. Kita harus menjadi musafir yang memberikan pesan dan kesan dalam kehidupan ini. Kita harus menggores siapapun yang ada di sekitar kita. Ya, Alkitab berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Abraham Bapak orang percaya. Ya, siapapun yang percaya pada Yesus, kita disebut anak-anak Abraham. Saya tidak perlu mengingatkan Anda tentang lagu sekolah minggu, bukan? Lagu yang tak pernah bisa ada endingnya, karena anak Abraham sampai hari ini pasti tak terhitung. Ya, siapapun yang percaya, dan semoga Anda yang sedang mendengar, Anda yang belum memastikan untuk menjadi pengikut Tuhan, pastikan hari ini Anda disebut anak Abraham. Buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oke? Sebab tidak hanya hal jaminan keterlibatan untuk mendatangkan keberhasilan. Dari sini jelas ada penyertaan Tuhan. Ia dalam kehadirannya akan terus menyertai kita dan menciptakan keindahan hidup. Hidup ini benar menjadi indah ketika Tuhan hadir. Anda mungkin punya rumah seperti istana, lux karena import, mobil mewah tak terhingga harga, pabrik ada di mana-mana, deposito di segala bank. Sebanyak apapun yang kau raih tanpa hadirat Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, padang gurun, kering kerontang, gersang. Tapi bisa saja Anda belum terlampau berhasil. Dalam segala kesederhanaan, rumah pun tidak mewah. Tapi kalau Tuhan hadir, hidup ini menjadi sangat indah. Walaupun program Tuhan ternyata yang pertama melibatkan diri agar kita sukses. Dan ingat, sesukses apapun pastikan bahwa Tuhan hadir di sana. Sehingga kita tidak terperangkap pada kepongahan, kesombongan. Kita selalu sadar hanya karena anugerah Tuhan kita ada. Maka semua keberhasilan akan terus mendatangkan lawatan hadirat Tuhan, dan penyertaannya akan terus bisa kita buktikan sampai kapanpun. Itu jaminan yang kedua. Jaminan yang ketiga, jaminan kekuatan. Ya, Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat yang ke-16.
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ini menjelaskan tentang betapa Tuhan akan terus memperbarui kekuatan yang ada pada kita agar keberhasilan yang penuh dengan keindahan itu berkesinambungan. Tuhan akan terus memfollow up apapun yang kita raih. Karena Filipi 1 ayat 6 juga menegaskan kalau Allah sudah memulai segala sesuatu, tidak akan pernah berhenti di pertengahan jalan, namun akan menyempurnakannya. Jadi pastikan bahwa Tuhan sang pembuka jalan itu akan terus memfollow up sehingga sukses satu mendatangkan sukses yang kedua, sukses dua mendatangkan yang ketiga, keempat, kelima, seperti mata rantai yang tiada henti. Sebab apa artinya keberhasilan yang penuh dengan keindahan kalau dalam bentuk temporary saja. 1, 2, 3, sebutlah sampai 10 tahun Anda sukses, Anda berjaya. Ternyata tahun ke-11 Anda runtuh. Pastikan Pembela Agung terus memperbarui kekuatan dalam diri kita. Sehingga memang tidak mudah ya untuk mempertahankannya. Kan ada ungkapan, lebih mudah meraih keberhasilan daripada mempertahankannya. Lebih mudah untuk meraih kemenangan daripada untuk mempertahankannya. Kita butuh kekuatan kita diperbaharui dari hari ke hari sehingga kita tetap mampu mengelola apapun yang Tuhan bukakan, Tuhan percayakan. Dan keberhasilan yang indah itu terus berlangsung, terus berlanjut. Tuhan memfollow up dalam kehidupan kita sehingga kita tetap terjaga untuk menjadi garam dan terang kemanapun kita pergi. Kemudian yang keempat, jaminan yang keempat, ya, jaminan kemuliaan agar kemanapun kita pergi mendatangkan kebaikan. Ayatnya dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 12 mulai. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa? Karena Allah lah, dengar baik, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, sudah lihat di sini betapa indahnya. Dahsyat. Kalau kita benar bagian dari peristiwa kenaikan, kita menjadi murid-murid Tuhan yang sangat diperlengkapi oleh Tuhan. Semua keberhasilan penuh keindahan dan di follow up oleh Tuhan. Ternyata kemanapun kita pergi mendatangkan kebaikan. Apa yang kita raih tidak memicu iri hati. Apapun yang kita raih, kejayaan, kemuliaan, segala kelimpahan, tidak membuat kita jadi batu sandungan. Ya, kenapa? Karena kemanapun kita pergi, kita mendatangkan kebaikan, membuat orang berjak kagum karena apapun yang kita lakukan. Nah, saya sebagai pengkhotbah tentu berisiko untuk mengatakannya, dan dimanapun pengkhotbah akan ditanya, kok berani untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kamu mengerjakannya? Puji Tuhan, jelas sampai hari ini. Untuk kegiatan misi terakhir angkanya sudah 546. Ya, pelayanan kan ada dua hal. Pelayanan undangan, ya, pelayanan misi. Pelayanan misi itu sesuatu yang harus dipersiapkan dan kalau bicara intinya adalah beban. Ya, kita harus punya kerelaan untuk berkorban. Kalau kita tidak punya kerelaan untuk berkorban, untuk menebar kasih, menebar kebaikan, maka tidak mungkin untuk dikerjakan. Angka 500 saja saya sadar hanya karena anugerah. Karena jumlah dalam bentuk secara finansial saja nantinya bisa mengejutkan. Saya bukan ingin membanggakan dalam bentuk pamer, tapi Anda bisa kalkulasi saja. Hanya untuk operasionalnya saja
10 juta misal, itu angka 5M-nya sudah tercapai. Nah, kenapa harus tetap dikerjakan? Kita harus menggambarkan bahwa Allah itu kasih. Kemanapun kita pergi, ada bentuk kasih sayang yang tampil. Ya, dan realnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita nyatakan kemanapun kita pergi. Apalagi hari-hari ini kita mendengar tentang PHK di mana-mana, tentang orang-orang yang sedang kejepit secara finansial kebutuhan kesehariannya. Mari kita ambil kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Sebab ketika kita berbagi kasih, ketika kita benar menyatakan kebaikan, maka Tuhan akan dipermuliakan. Ada sebuah penampilan yang berbeda. Ada sebuah bentuk kehidupan yang bisa dijadikan teladan. Karena kita tidak hidup bagi diri sendiri, tapi kita terus belajar hidup bagi orang lain. Saudara-saudara, jadi ada 4 hal kalau kita benar-benar bagian dari peristiwa kenaikan Isa Al-Masih. Siapa yang tidak membutuhkan coba? 4-4-nya menjadi kebutuhan kita semua. Ada yang berani bilang tidak rindu keberhasilan? Saya percaya Anda semua rindu berhasil. Tidak hanya aktivitas sekuler yang rindu berhasil. Kita orang-orang yang terlibat dalam pelayanan memang perkara rohani. Dalam bidang rohani pun kita rindu berhasil. Sebab dengan kita berhasil melaksanakan tugas, pasti Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa diberkati. Kita semua rindu untuk berhasil. Dan ingat, kalaulah kita benar meraih keberhasilan, tak lain tak bukan, karena Tuhan melibatkan dirinya. Inilah jaminan keterlibatan. Apa artinya sebuah keberhasilan? Kalau Tuhan tidak hadir. Mari pastikan kita menemukan jaminan yang kedua. Jaminan kehadiran agar kita menemukan keindahan hidup ini. Dan kita selalu rindu berjalan bersama Tuhan setiap saat dan waktu. Dan yang ketiga, jangan pernah gentar, tantangan tetap ada. Tapi kan Tuhan berkata tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, jadi kalau Tuhan jamin tidak akan melebihi kekuatan kita, apalagi Filipi 1 ayat 6 tadi berkata, kalau Tuhan sudah memulai apa saja, Tuhan tidak pernah berhenti kok di pertengahan jalan. Tuhan akan terus memfollow up. Tuhan akan menyempurnakannya. Izinkan Tuhan menyempurnakan apa yang Tuhan percayakan selama ini dalam kehidupan kita. Percayalah, terus berkesinambungan seperti mata rantai yang tidak akan pernah putus. Dan kalaulah kita sudah meraih ketiganya, namun fakta tidak mendatangkan kebaikan, tiga-tiganya gugur. Mari pastikan yang keempat juga hadir. Ya, kemanapun kita pergi, karena dengan melakukan kebaikan dipastikan Tuhan dimuliakan. Kalau sampai raja di atas segala raja dimuliakan, pantas anak-anaknya pun mengalami kemuliaan dari baginda raja dalam nama Yesus Kristus. Itu peristiwa kenaikan Isa Al-Masih. Perbincangan kita kan tentang kenaikan Yesus ke sorga erat dengan Roh Kudus. Ada hubungan yang sangat erat dengan Roh Kudus. Emang apa yang dinyatakan dalam peristiwa Pentakosta? Saya kembali ke kenaikan Isa Al-Masih. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus mengangkat tangan dan memberkati. Tadi elogia. Namun sesungguhnya di saat yang sama ada perintah yang Tuhan berikan. Ya, kembalilah ke Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Itu terkait dengan Pentakosta. Dan sayangnya dari 500 murid yang menjadi kalangan terpilih, sisa 120 yang taat, yang tunduk untuk benar kembali ke Yerusalem, kumpul di loteng atas, dan saatnya tiba, Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Kalau kenaikan pencurahan berkat elogia, tapi kalau Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, ya itu pencurahan Roh Kudus yang Allah nyatakan. Lalu apa bedanya? Saya menyebutnya sebagai pemberian yang terbaik sesuai dengan Lukas ya. Kita baca tadi Lukas 24, sekarang dari Lukas 11. Lukas 11 ayat 11 mulai. Lukas 11 ayat 11 mengatakan demikian. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Jadi memang kalau Anda bukan bagian dari kenaikan, Anda tidak ada harapan untuk masuk dalam peristiwa Pentakosta. Andaikan benar Anda bagian dari kenaikan, itu dibutuhkan tunduk dan taat pada perintah Raja di atas segala raja. Sayangnya memang fakta lain kita temukan dalam bacaan. Kalau kita tarik ke masa kini, 500 murid ini kan menggambarkan tentang para aktivis dalam gereja Tuhan. Rupanya 3/4 aktivis motifnya berkat. Sedangkan 120 ini nanti yang terlibat dalam peristiwa Pentakosta berdasarkan Kisah 1 ayat 15, jumlahnya 120. Ini kelompok radikal, kelompok yang all out, kelompok yang punya keberanian menyongsong malapetaka sekalipun. Karena untuk kembali ke Yerusalem dalam situasi yang genting itu, tentu ancamannya sangat besar. Kalau sampai pentolan ditangkap, biasanya pengikut dikejar. Yesus sang pemimpin yang hebat, penuh kasih, lemah lembut, bisa memberikan solusi apapun dari setiap masalah karena dia penasihat yang ajaib. Sakit penyakit sehebat apapun pun sembuh. Kalau disebut masa kini mungkin stadium 4, Yesus mampu menyembuhkannya. Bahkan kematian pun ditaklukkannya. Figur yang sedemikian hebat, ditangkap, disiksa, dibunuh. Dalam situasi yang masih sangat hangat, yang masih sangat manas ketika itu. Kalau saja pengikut ditemukan, besar kemungkinan mereka ditangkap, disiksa, dibunuh. Memang ketika kita kembali ke peristiwa sebelumnya, yakni Paskah. Dari 12 murid, 1 pengkhianat, 10 tidak ada di tempat, hanya sisa Yohanes yang ada di kaki Yesus. Yohanes yang disebut murid yang kekasih. Murid yang dikasih, dia akan menjadi pembuktian dari firman yang berkata, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Barang siapa berani kehilangan nyawa demi untuk aku, dia akan mendapatkannya. Hanya Yohanes yang mati tua di Pulau Patmos untuk menerima wahyu. Dan kita mendapatkan berita akhir zaman, dipersiapkan untuk menjadi anak darah yang bijaksana. Tapi 10 karena dia meninggalkan Yesus, 10-10-nya mati syahid. Dan kalau dibabarkan satu persatu akan sangat mengerikan memang. Tapi mereka tahu harga iman. Harga iman yang dipertaruhkan untuk Tuhan tetap dipermuliakan. Jangan kira saya tidak mengalami dalam tugas misi. Saya nyaris gugur juga untuk beberapa peristiwa. Tapi saya percaya sebagai laskar Kristus kita harus tetap maju. Apapun risikonya. Saudara-saudara, mari lihat di sini betapa ada bagian-bagian yang sangat mahal harganya. Kalau Anda rindu menjadi kelompok Pentakosta, yang pertama pastikan Anda tergabung dalam kenaikan. Sembari cek motivasi. Kalau Anda motivasinya bengkok, motivasinya berkat, memang tidak akan punya kesiapan, tidak akan punya keberanian untuk menjadi kelompok Pentakosta yang radikal. Tapi dengar baik, kalau engkau berani bayar harga, engkau akan mengalami lawatan hadirat pencurahan Roh Kudus yang memenuhi kehidupanmu. Ya, ini berkat yang dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta. Ya, tadi dalam Lukas 11 mengatakan kalau Bapa saja tahu apa yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ya, dia tahu apa yang terbaik dan Roh Kudus itu pemberian yang terbaik karena terbukti Yesus menjalani via dolorosa, 10 tahap siksa dan tetap setia sampai tetes darah penghabisan. Kalau Yesus berikan yang terbaik bahkan seluruh hidupnya, maka kita harus punya kesiapan yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena nampaknya ini yang disyaratkan agar pencurahan Roh Kudus, pemberian yang paling agung itu dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Setiap kita rindu diberkati. 4 jaminan tadi tentu kesimpulan akhirnya adalah berkat yang luar biasa. Sehebat apapun berkat, engkau sadari pentingnya. Yang lebih penting adalah sumber berkat. Roh Kudus adalah sumber dari segalanya. Jadi kalau engkau benar menerima Roh Kudus, Anda menemukan sumber kehidupan itu sendiri. Jadi yang lebih penting bukan berkatnya, tapi sumber berkat. Dan
Roh Kudus sebagai pemberian terbaik dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta. Ada kaitan yang begitu erat antara kenaikan dan Pentakosta. Kenaikan, Yesus naik ke sorga. Pentakosta 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Sehingga ia hadir tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Omnipresence. Sehingga kita punya harapan kemanapun kita pergi, kita tetap dalam hadirat Tuhan, dalam lawatan dan pengurapan Tuhan. Ingat bahwa inilah pengurapan yang didambakan oleh siapapun, apalagi dalam hal menyenangkan hati Tuhan. Tetaplah setia dalam Tuhan. Engkau tangkap berita kenaikan dengan baik, namun persiapkan dengan sungguh-sungguh agar engkau bagian dari pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Selamat menyambut Pentakosta. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak terasa hari ini kita memperingati tentang kenaikan Kristus ke surga dan kebenaran firman Tuhan telah disampaikan buat kita semua. Terima kasih Pak Krismuntu Haryanto yang telah sharing bagi kami, khususnya jemaat GB Citra 2 yang ada di rumah kami masing-masing. Kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan naik ke surga, ada jaminan Roh Kudus turun atas kita. Dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita adalah Roh Kudus yang akan menuntun langkah hidup kita dalam kesaksian dan dalam menghadapi hari-hari, khususnya hari-hari yang sangat sulit seperti ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong terus Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus bersekutu, mengandalkan Roh Kudus dalam hidup ini. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, 10 hari ke depan, saudara kita akan terus hidup dalam pergumulan-pergumulan, hidup dalam persekutuan. Ya, kalau gereja mula-mula 10 hari menanti Roh Kudus, tapi Bapak Ibu bukan menanti Roh Kudus, tetapi bagaimana Bapak Ibu untuk menyambut nanti hari Pentakosta. Ya, pada 10 hari setelah hari ini, Bapak Ibu benar-benar terus ya bersama-sama dengan keluarga mengandalkan Roh Kudus untuk terus menuntun termanifestasi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya hari ini kita perlu bersukacita karena Tuhan selalu menuntun langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan biarlah Bapak Ibu terus di rumah, dimanapun engkau berada, Bapak Ibu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Yuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Seraya kita menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu, berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus. Dan 2000 tahun yang lalu pula, setelah 10 hari murid-murid menantikan janji Bapa itu dicurahkan. Dan kita hari-hari ini menikmati berkat itu. Kita mengalami kuasa Roh Kudus. Kita mengalami tuntunan Roh Kudus, tidak perlu menanti-nanti lagi. Tetapi Bapak Ibu perlu membuka hati supaya Bapak Ibu terus dituntun dalam langkah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya andalkan hidupmu kepada Dia. Biarlah Tuhan terus menuntun engkau. Dan ketika engkau menerima berkat yang sempurna dari Tuhan, engkau dikuatkan, diteguhkan yang lemah, dikuatkan yang sakit mengalami kuasa kesembuhan. Dan engkau terima berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas Bapak Ibu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, bersama-sama berkata amin, 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 amin. Haleluya.
Selamat memperingati hari kenaikan Yesus. Kemenangan ada di dalam pihak kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah hari Minggu akan dilayani oleh Bapak Iwan Chandra Sanusi dengan tema Facing Your Giants.